Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nawas sedang berjalan-jalan di sekitar hutan, menikmati angin sepoi-sepoi dan ketenangan alam. Tiba-tiba ia mendengar suara tawa menggelegar yang datang dari dalam gua kecil di dekatnya. Abu Nawas penasaran. Ia pun mendekati gua itu dan mengintip ke dalam. Di sana dia melihat jin besar dengan mata merah dan badan kekar sedang duduk sambil tertawa terbahak-bahak. Jin itu menyadari keberadaan Abu Nawas dan segera menghardiknya. "Hai manusia kecil, apa yang kau lakukan di sini?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Aku hanya kebetulan lewat dan mendengar suara tawamu yang menggema. Apa yang membuatmu tertawa begitu keras, wahai jin?" Jin itu semakin tertarik dengan keberanian Abu Nawas. "Aku sedang gembira karena aku baru saja memenangkan banyak taruhan melawan jin-jin lainnya. Dan karena kau begitu berani menghadapiku, aku tantang kau untuk bertanding denganku dalam sebuah permainan." Abu Nawas berpikir sejenak. Jika ia menang, mungkin ia bisa mendapatkan sesuatu yang berguna dari jin tersebut. Maka dengan tersenyum ia berkata, "Baiklah, aku terima tantanganmu. Apa permainannya?" Jin itu menjawab, "Kita akan adu kecerdikan. Aku akan memberimu 3 teka-teki dan kau harus menjawab semuanya dengan benar. Jika kau berhasil, aku akan memenuhi 1 permintaanmu. Tetapi jika kau gagal, kau harus menjadi pelayanku selama 100 tahun." Abu Nawas menyetujui tantangan itu. Jin pun mulai memberikan teka-tekinya. Jin bertanya kepada Abu Nawas, "Apa yang paling ringan di dunia tetapi bisa menenggelamkan kapal?" Abu Nawas berpikir sebentar, lalu menjawab dengan yakin, "Buih atau gelembung air. Terlihat riang, tetapi dalam jumlah banyak ia bisa menutupi permukaan air dan menyebabkan kapal tenggelam." Jin terkejut karena Abu Nawas berhasil menjawab dengan benar. Dengan geram, Jin melanjutkan ke teka-teki berikutnya. Jin berkata, "Apa yang selalu ada di depanmu, tetapi tidak bisa kau lihat?" Abu Nawas merenung sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Masa depan. Kita selalu bergerak menuju masa depan, tetapi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi." Jin mulai merasa cemas. Ternyata manusia ini lebih cerdik dari yang ia kira. Namun ia tidak mau kalah. Ia pun mengajukan teka-teki terakhir. Jin berkata, "Aku ada di mana-mana, tetapi tak bisa dipegang. Ketika aku datang, aku membawa kehidupan, dan ketika aku pergi, aku membawa kematian. Apakah aku?" Abu Nawas berpikir keras, lalu dengan tenang menjawab, "Nafas. Tanpa nafas, hidup akan lenyap, dan ketika nafas terakhir terhembus, kehidupan pun berakhir." Jin terdiam. Ia tidak menyangka Abu Nawas mampu menjawab semua teka-teki dengan tepat. Sesuai perjanjian, jin itu harus memenuhi 1 permintaan Abu Nawas. Dengan bijak, Abu Nawas berkata, "Aku tidak menginginkan harta atau kekuatan, wahai jin. Yang kuminta hanyalah agar kau meninggalkan gua ini dan mencari tempat lain jauh dari permukiman manusia, supaya tidak ada orang yang terganggu olehmu." Jin itu tidak punya pilihan selain menuruti permintaan Abu Nawas. Ia pun meninggalkan gua itu dan pergi menjauh. Sementara itu, Abu Nawas tersenyum puas dan melanjutkan perjalanannya, bangga karena sekali lagi ia berhasil mengalahkan lawannya dengan kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di sebuah hutan. Seperti biasa, ia memikirkan berbagai hal sambil menikmati suasana alam yang tenang. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, ia bertemu dengan seorang laki-laki tinggi besar yang wajahnya sangat menyeramkan.
lelaki itu mendekati Abu Nawas dengan cepat. Dan ternyata ia adalah seorang setan yang ingin mencelakakan Abu Nawas. Setan itu berkata, "Hai Abu Nawas, aku sudah lama memperhatikanmu. Aku tahu kau terkenal cerdik, tapi kali ini kau tidak akan bisa lolos dariku. Aku akan mencelakaimu." Abu Nawas yang tak pernah kehilangan akal merasa bahwa ia harus menggunakan kepintarannya untuk mengatasi situasi ini. "Wahai setan," kata Abu Nawas, "jika memang kau ingin mencelakaiku, setidaknya beri aku satu permintaan terakhir sebelum kau melakukan apapun kepadaku." Setan itu tertawa terbahak-bahak. "Baiklah, aku akan memberi satu permintaan. Apa yang kau inginkan?" Dengan wajah tenang, Abu Nawas berkata, "Aku hanya ingin menunjukkan sesuatu kepadamu. Aku punya kekuatan magic yang luar biasa, dan aku yakin kau tidak bisa menandinginya. Jika kau bisa melakukan apa yang aku lakukan, aku akan menyerah kepadamu." Setan yang sombong itu merasa tertantang. "Aku adalah makhluk yang jauh lebih kuat darimu. Tunjukkan padaku, dan aku akan melakukan hal yang sama." Abu Nawas kemudian duduk di bawah sebuah pohon besar, lalu menggali lubang kecil di tanah. Setelah itu, ia mengeluarkan sebuah botol dari saku bajunya, menuangkan air ke dalam lubang, dan menutupinya dengan kain. "Sekarang," kata Abu Nawas, "coba kau masuk ke dalam lubang kecil ini dan keluarlah dari sisi yang lain. Jika kau berhasil, aku akan menyerah kepadamu." Setan merasa ragu, tapi kesombongannya mendorongnya untuk mencoba tantangan Abu Nawas. "Apa susahnya masuk ke dalam lubang kecil seperti itu?" pikirnya. Setan kemudian berubah menjadi asap tipis dan masuk ke dalam lubang yang telah dibuat Abu Nawas. Namun, begitu ia masuk, Abu Nawas dengan cepat menutup lubang itu rapat-rapat dan mengikat kain di atasnya dengan kuat. Setan yang terperangkap di dalam lubang mulai panik, tetapi ia tidak bisa keluar. Abu Nawas telah menipu setan dengan kecerdikannya. Dari dalam lubang, setan berteriak-teriak meminta dilepaskan. "Abu Nawas, lepaskan aku! Lepaskan aku, Abu Nawas! Aku berjanji tidak akan mengganggumu lagi," katanya dengan putus asa. Abu Nawas tersenyum puas. "Wahai setan, kau sudah meremehkan kecerdikanku. Aku akan melepaskanmu, tapi ingatlah, kau tidak boleh lagi mendekati manusia dan mencelakakan mereka." Setan yang ketakutan itu langsung setuju. "Baiklah, aku berjanji." Akhirnya Abu Nawas melepaskan setan itu dari perangkapnya, dan setan pun segera melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Sejak saat itu, setan tersebut tidak pernah berani mendekati Abu Nawas atau manusia lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.